Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penimba ilmu yang sejati. Langit adalah ruang alam semesta sangat luas, yang terhampar di atas kita, baik yang ada di angkasa Indonesia, maupun yang berada di belahan bumi lain. Langit dibatasi oleh ruang yang tak terbatas, yang dinamakan maha ruang, dan berisi triliunan benda-benda angkasa, planet-planet, matahari, nebula, awan spiral, galaksi, meteor, superkluster, termasuk bumi yang kita tinggali ini berada di dalam langit. Selain itu langit juga dipenuhi zarah-zarah primer termasuk ether, yang membentuk langit itu sendiri. Ether adalah udara yang sangat ringan, dan lebih halus ketimbang oksigen yang biasa kita hirup untuk bernafas. Diperkirakan memuat sebanyak 10⁻81 macam jenis partikel, yang tersebar di seluruh penjuru langit dalam bentuk debu angkasa, sebagai bahan baku utama matahari, bintang, nebula dan planet-planet. Guna menggambarkan betapa mahaluasnya alam semesta ini, mari kita membayangkan sedang melakukan perjalanan mengendarai wahana antariksa interstelar, dengan menaiki roket pulsa nuklir berbahan bakar deuterium dan helium-3. Yang memiliki daya dorong dari rentetan mikroeksplosi berkekuatan 0,1 kiloton, berkecepatan 6,7% dari kecepatan cahaya, atau 20.000 km per jam, menembus keluasan langit. Kita anggap saja perjalanan kontroversial ini sedang melintasi sebuah garis lurus. Setelah sang roket mengangkasa dan bergerak 18 detik, keluar dari atmosfer bumi, kita akan memasuki ruang hampa udara, melewati berbagai benda-benda langit, menuju tepi dari ujung tata surya yang berjarak 10 miliar kilometer dari rumah kita. Dibutuhkan waktu 50 tahun perjalanan. Jika saat berangkat dari bumi, kita berusia 30 tahun, maka ketika melintasi planet terluar dari tata surya itu, umur kita sudah mencapai 80 tahun. Tata surya adalah sistem planet-planet beranggotakan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dan seterusnya, yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Sekeluar dari tata surya, kita akan disambut oleh kehadiran matahari kembar, bernama Alpha Centauri, yang berjarak 4,4 tahun cahaya atau 41 triliun kilometer dari pemukiman kita. Apabila ditempuh oleh roket yang kita tumpangi, akan membutuhkan waktu 200 tahun. Kira-kira diperlukan 3 generasi beranak pinak untuk bisa sampai ke sana. Artinya kita yang mengawali perjalanan dari bumi, namun cicit kitalah yang akan mendarat di sana. 1 tahun cahaya adalah satuan astronomi, yaitu jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun, besarnya 9,5 triliun kilometer. Perjalanan kita lanjutkan. Roket mulai bergerak keluar dari gugusan bintang ke bintang berbentuk cakram, bernama galaksi Bima Sakti, di mana bumi, matahari dan tata surya kita ada di dalamnya. Posisinya berada hampir di pinggir cakram. Matahari kita ini hanyalah salah satu dari sekian miliar bintang yang membentuk wujud galaksi Bima Sakti. Di bagian tengah galaksi terdapat matahari raksasa, yang menjadi pusat bagi perputaran miliaran tata surya. Garis tengah Bima Sakti diperkirakan sebesar 100.000 tahun cahaya, atau setara dengan 950.000 triliun kilometer, yang jika ditempuh oleh roket yang kita naiki akan melahap waktu 5 juta tahun. Setelah berhasil melintasi galaksi Bima Sakti, kita akan menemui semesta raya sangat luas, yang disebut maha ruang. Sampai kini belum diketahui ujung dari tepinya, namun yang pasti dihuni oleh gugusan galaksi yang bertebaran di seantero penjuru langit, seperti Andromeda yang jaraknya 2,5 juta tahun cahaya, lalu ada galaksi Magellan, Cygnus, Deros, Black Eye, serta jutaan galaksi lain yang tentu saja memiliki jarak yang berbeda-beda. Ada yang berjarak 1 juta tahun cahaya, bahkan ada yang jaraknya 100 triliun cahaya, yang jika ditempuh akan memerlukan waktu ratusan miliar tahun. Jadi langit yang tengah kita tatap dan berhiaskan gemerlap cahaya di malam hari itu, bukanlah sesuatu yang gampang ditempuh untuk bertamasya ke sana. Cahayanya yang tampak berkelap-kelip menembus keheningan langit, bagai lampu kecil di tengah gelapnya malam yang mewujud rupa semesta raya.
Alam semesta ini demikian besar. Garis tengahnya diperkirakan 30 miliar tahun cahaya. Artinya, jika sebuah cahaya yang memiliki kecepatan 300.000 km per detik itu, kita suruh bergerak menyeberangi alam semesta dari tepi kiri ke tepi kanan, akan membutuhkan waktu 30 miliar tahun. Andaikan kita naik roket foton berkecepatan 20.000 km per jam, maka untuk sampai ke sana diperlukan waktu 1,62 miliar tahun. Sungguh sesuatu yang sangat mustahil dilakukan oleh manusia. Langit bukanlah jarak yang dekat bagi kita. Usia manusia yang hanya puluhan tahun, tidak akan cukup untuk mengarungi semesta raya yang sangat luas ini. Meski kita memiliki usia panjang, katakanlah 1 miliar tahun, dan mampu bergerak dengan kecepatan cahaya, tetap saja kita tak akan mampu menemui batas ujungnya. Begitu dahsyatnya alam semesta itu. Di ayat ini Allah mendorong kita yang miskin ilmu untuk terus mengembangkan sains, agar kelak manusia bisa mengarungi alam ciptaannya. Sultan yang dimaksud ayat ini adalah ilmu dan teknologi. Untuk melengkapi gambaran tentang rencana manusia, bertamasya ke semesta raya, Einstein sejak awal mengklaim bahwa roket atau benda apapun di alam semesta ini, gerakannya tak mungkin melebihi kecepatan cahaya, 300.000 km per detik. Sebab gerak yang dipercepat mendekati kecepatan cahaya, akan memunculkan massa yang sangat besar, dan menimbulkan perlambatan proses fisik, biologi dan waktu. Karenanya kecepatan setinggi itu, tidak bisa dilakukan oleh sembarang benda. Hanya materi yang memiliki massa nol saja yang mampu melesat dengan kecepatan seperti itu, diantaranya foton, yaitu kuantum penyusun cahaya. Bahkan elektron yang beratnya hampir 9 kali 10 pangkat minus 31 kg pun, tidak mampu bergerak sefantastis itu. Disinilah masalahnya. Tubuh manusia tersusun dari atom-atom yang memiliki bobot. Jika dipaksa bergerak dipercepat mencapai kecepatan cahaya, tubuhnya bakal hancur terurai. Belum selesai kita terkagum-kagum atas teori relativitas yang memberi inspirasi bagi khayalan futuristik membuat roket foton berkecepatan cahaya. Gerald Feinberg di tahun 1967 melontarkan hipotesis yang menggegerkan dunia sains, bahwa di alam semesta ini, dicurigai adanya partikel yang geraknya lebih gesit 1,2 kali ketimbang kecepatan cahaya. Partikel tersebut bernama tachyon. Istilah tachyon berasal dari kata tachyos, yang berarti kecepatan. Sehubungan dengan kecepatan superluminal ini, sejenak kita simak Al-Quran Surat Al-Ma'arij, ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari, yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Artinya ketika para malaikat naik ke langit untuk menghadap Tuhan, mereka bergerak dengan kecepatan cahaya, sehingga waktu yang dialaminya menjadi melambat terhadap waktu manusia, sebesar 50.000 tahun. Berapa kecepatan malaikat saat itu? Jika dihitung menggunakan formulasi relativitas waktu, adalah waktu yang dimiliki malaikat T sama dengan waktu yang dimiliki manusia T0 dibagi akar dari 1 minus kecepatan malaikat V kuadrat per kecepatan cahaya C kuadrat. Dari perhitungan tersebut disimpulkan bahwa para malaikat saat itu sedang bergerak dengan kecepatan 0,999998, mendekati kecepatan cahaya. Imam Muslim dalam Jami' as-Sahih yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha menyebut bahwa malaikat diciptakan oleh Tuhan dari cahaya. Bahan dasar tubuh malaikat masih menjadi misteri, meski cluenya mengarah pada cahaya. Bahkan lebih spesifik lagi, tersusun dari foton, yaitu partikel yang tidak memiliki massa dan muatan listrik. Sebutan malaikat berasal dari kata malaka, yang berarti kekuatan. Dalam istilah gramatika, berbentuk masdar, atau kata dasar dari alaka, yang bermakna risalah, atau misi. Jadi, arti malaikat itu terkait dengan utusan yang membawa misi. Sehingga mereka dibekali oleh Tuhan dengan banyak kelebihan, kekuatan, kecerdasan, dan mampu bergerak dengan kecepatan sangat tinggi.
Mereka sanggup mengelilingi bumi sebanyak 7,5 kali di bagian ekuator, kira-kira 40.000 km dalam waktu sedetik. Andai kita anggap kecepatan terbang para malaikat sama dengan kecepatan cahaya, dengan alasan mereka tercipta dari cahaya, maka ketika kita menghubungkan dengan surat Al-Ma'arij ayat 4, dapat dikatakan bahwa dalam sehari para malaikat mampu menempuh jarak 50.000 tahun cahaya. Namun karena bahan baku wujud malaikat berbeda dengan penyusun tubuh manusia yang dari saripati tanah, mungkin saja para malaikat itu mampu bergerak melebihi kecepatan yang kita miliki. Mereka bergerak dengan kecepatan superluminal, melebihi kecepatan cahaya. Apalagi jika dihubungkan dengan angka 50.000 tahun tadi, dalam takaran ruang waktu metafisik keilahian, cuma menempuh jarak setengah bentangan sebuah galaksi saja. Andai sejenak kita melepas ikatan teori Einsteinian, dengan menakwilkan ayat di atas, yang dihubungkan dengan kemampuan gerak manusia, dengan kemampuan gerak para malaikat dalam kondisi kemajuan sains saat ini, maka kita bakal menjumpai angka-angka kecepatan yang sangat menakjubkan dalam skala perbandingan yang tetap. Namun hasilnya bisa meningkat sesuai kemampuan teknologi yang kita miliki, abad demi abad. Mari kita mulai dari logika kemampuan jarak waktu yang tersimak dari perbandingan satu hari melawan 50.000 tahun. Satu hari adalah setengah dari sehari semalam, yaitu 24 jam. Sedangkan 50.000 tahun adalah 50.000 dikali 360 sehari semalam, diperoleh hasil 18 juta. Atau sama dengan 1:36 juta. Berarti waktu 36 juta harinya manusia, saking cepatnya, oleh malaikat cuma ditempuh dalam waktu sehari saja. Jika perbandingan itu kita larapkan, antara kemampuan kecepatan manusia dan kemampuan kecepatan malaikat, maka kita pun bisa mengatakan bahwa kemampuan jelajah malaikat 36 juta kali dari kemampuan jelajah yang dilakukan manusia. Tatkala kita menghayal bertamasya mengarungi alam semesta, menggunakan roket berkecepatan 10% dari kecepatan cahaya, atau 30.000 km per detik, maka berdasarkan skala perbandingan 1:36 juta tadi, kita mendapati kesimpulan bahwa kecepatan para malaikat bisa mencapai 30.000 dikali 36 juta, sama dengan 1080 miliar kilometer per detik, atau setara dengan 3.600.000 kali kecepatan cahaya. Artinya sudah tak pantas lagi dibilang kecepatan luminal, tapi super hyperluminal. Kendati angka-angka tersebut hanyalah hitung-hitungan dari seorang penghayal, namun lebih logis, andai dihubungkan dengan keluasan arsy Allah, yang tak sekedar bisa dijangkau dalam jarak jelajah setengah bentangan galaksi saja, tatkala di dalamnya diceriakan oleh kerlap-kerlip cahaya dari miliaran bintang kemintang dan galaksi. Akhirnya kebenaran mutlak hanya milik Allah Sang Pencipta. Berapa sebenarnya kecepatan terbang para malaikat itu? Einstein cumalah penyebab kebenaran yang sementara. Dan Allah bisa saja menyabdakan kun fayakun, kecepatan yang jauh melebihi kecepatan takaran Einstein. Termasuk tatkala buruk memboyong Nabi Suci ketika Isra atau perjalanan malam. Lantas bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelajahi semesta raya saat melakukan perjalanan Miraj di malam 27 Rajab? Ketika itu sains dan teknologi belum berkembang dan suasana peradaban pun masih terbelakang. Perjalanan Isra Miraj itu begitu dahsyat untuk ukuran manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak akan mampu jika tidak diperjalankan oleh Allah, Sang Pemilik alam semesta. Penjelajahan yang dilakukan Rasulullah selama Isra Miraj terjadi dalam dua tahap. Pertama, Isra, yaitu perjalanan horizontal. Setelah badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diubah menjadi badan cahaya, guna menyesuaikan kecepatannya dengan gerak buruk dan malaikat Jibril yang keduanya sama-sama makhluk cahaya. Lantas ketiganya melesat dari Mekah menuju Palestina berjarak 1.500 km, yang ditempuh dalam waktu 1/20 detik, atau 0,05 detik. Bagaimana yang dirasakan Nabi saat bergerak dengan kecepatan setinggi itu?
Bila kecepatan ini dihubungkan dengan Quran Surat Al-Ma'arij, ayat 4, di mana gerak malaikat dalam sehari sama dengan 50.000 tahunnya manusia, maka durasi waktu 0,05 detik yang dialami oleh Nabi saat terbang dari Mekah ke Palestina adalah 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik dikali 0,05 dibagi 365 hari, sama dengan 10,5 hari, atau kita bulatkan menjadi 11 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan perjalanan dalam durasi 0,05 detik itu, bagaikan melakukan perjalanan selama berhari-hari. Waktu berjalan mulur, akibat beliau bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Adanya waktu relatif ini, membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengingat, dan mampu bercerita dengan baik bahwa, selama perjalanan, beliau melihat serombongan kafilah yang untanya terkejut saat beliau melintas di atasnya. Kedua, Miraj, yaitu perjalanan vertikal. Dalam tahap ini, kita tidak menggambarkan bahwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai Sidratul Muntaha di 11 tahun masa kenabian beliau itu dengan cara mengarungi angkasa raya. Karena meskipun menggunakan kecepatan cahaya yang sangat tinggi itu, masih kurang cepat. Sebab di samping alam semesta ini begitu luas, sang Nabi hanya memiliki waktu semalam untuk pergi pulang. Pada etape kedua ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi menggunakan perjalanan teleportasi, tetapi melakukan perjalanan dimensional, yaitu melintasi dimensi antar langit dengan cara masuk menyelinap melalui pintu-pintu antar langit, dari langit pertama hingga langit ketujuh, dan berakhir di Sidratul Muntaha. Sebuah perjalanan yang sangat canggih dan unik, yang tidak semua kita pernah membayangkan. Berbagai fasilitas telah dipersiapkan oleh Allah, agar selama perjalanan lintas dimensi itu, Sang Rasul tidak mengalami interferensi atau gangguan dari berbagai gelombang yang akan membahayakan tubuhnya. Langit yang berjumlah 7, atau Sab'a Samawat itu, bukanlah tersusun bertumpuk seperti kue lapis, namun memiliki model meruang secara dimensional, di mana langit tertinggi memuat seluruh langit yang berada di bawahnya, dan tersusun paralel. Di setiap perbatasan langit, terdapat tangga untuk menuju ke langit di atasnya. Keterangan ini dapat dilihat dalam Al-Quran Surat At-Tur, ayat 38. Dan selanjutnya diterangkan pula bahwa, langit memiliki pintu-pintu, Al-Quran Surat An-Naba, ayat 19. Kemudian langit pun dijaga dengan penjagaan yang sangat kuat, Al-Quran Surat Jin, ayat 8. Tangga-tangga menuju langit, merupakan perumpamaan, bukan seperti tangga di rumah yang kita kenal selama ini. Tangga yang dimaksud adalah sebuah jalan atau lintasan yang digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Sedangkan pintu-pintu langit bukan merujuk pada pintu seperti gerbang di rumah kita, namun menggambarkan adanya sebuah jalan tembus antar langit, dari langit pertama yang berdimensi 3 hingga langit ketujuh yang berdimensi 9. Istilah Ma'arij dalam ayat ini adalah tempat naik. Ma'arij berasal dari akar kata araja, yang berarti naik atau mendaki. Tempat inilah yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam Mi'raj menuju ke Sidratul Muntaha. Dan ternyata, lewat jalan inilah yang sering digunakan oleh para malaikat, termasuk Jibril, dalam melakukan perjalanan keluar masuk dimensi antar langit. Lewat cara ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan waktu miliaran tahun guna mengarungi semesta raya untuk bisa mencapai Sidratul Muntaha. Hanya dalam waktu kurang dari semalam, beliau sudah melakukan sebuah perjalanan dahsyat, melintasi jarak antar langit, dari langit pertama hingga langit ketujuh, pergi pulang. Dengan didampingi malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat mudah bisa melewati jalan pintas antar langit itu hingga langit ketujuh, dan berakhir di Sidratul Muntaha, di mana surga berada di sisinya. Para penimba ilmu yang sejati, jika kita ingin tamasya, jalan-jalan mengarungi alam semesta, dan ingin merasakan bagaimana Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sholat tahajud itulah yang mendekati kondisi sesungguhnya, yaitu berjalan di tengah malam, suasana hening dan bertemu dengan Allah. Ibarat sebuah perjalanan melintasi dimensi-dimensi langit, sejak awal kita melakukan takbiratul ihram, hingga tasyahud akhir di langit ketujuh. Kemudian mengucap salam, untuk kembali ke langit dunia. As-sholatu mirojul mukminin, sholat adalah mirojnya orang-orang beriman. Tetaplah bersama channel HDK Informations. Tetap sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.